Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sistem pembayaran dan alat pembayaran. Nah, menurut kalian apa itu sistem pembayaran? Ya, betul. Ada lagi jawaban dari yang lain? Ya, betul. Jadi, sistem pembayaran merupakan perpindahan nilai antara dua belah pihak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal istilah penjual dan pembeli, di mana secara bersamaan terjadi perpindahan barang dan jasa. Nah, sistem pembayaran itu ada dua. Yang pertama sistem pembayaran tunai dan yang kedua sistem pembayaran non-tunai. Yang pertama yaitu sistem pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai ini sudah ada sejak ditemukannya uang dan dilakukan antara dua belah pihak, baik itu secara individu, kelompok, ataupun lembaga. Contoh sistem pembayaran tunai yaitu seperti kalian membeli alat tulis langsung ke toko buku. Nah, itu merupakan contoh sistem pembayaran tunai. Kemudian yang kedua yaitu sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai ini merupakan lembaga perantara agar dana dapat berpindah secara efektif dari pihak yang menyerahkan ke pihak penerima. Selanjutnya yaitu alat pembayaran. Nah, alat pembayaran merupakan media yang digunakan untuk melakukan berbagai macam transaksi. Yaitu ada alat pembayaran tunai, ada alat pembayaran non-tunai. Kalian tahu alat pembayaran tunai? Ya, betul, mata uang. Sedangkan alat pembayaran non-tunai itu seperti kartu kredit, kartu debit, kemudian cek, giro, e-money, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu, kalian tahu pengertian uang itu apa? Ya, betul. Jadi uang itu merupakan alat yang digunakan untuk pertukaran dan dapat diterima dalam bentuk pembelian barang, jasa, ataupun pembayaran utang. Nah, lebih jelasnya kalian bisa lihat dalam buku paket pada halaman 73. Selanjutnya yaitu sejarah uang. Nah, secara singkat manusia pada zaman dahulu melakukan transaksi dengan cara bertukar barang atau dikenal dengan istilah barter. Nah, namun manusia pada zaman dahulu itu mengalami kesulitan dalam sistem barter ini, yaitu sulit untuk mempertemukan orang yang ingin bertukar barang. Kemudian sulit juga menentukan perbandingan ukuran barang untuk barter tersebut. Nah, lalu manusia mulai berpikir untuk menentukan barang apa yang akan dijadikan sebagai alat tukar. Nah, alat tukar pada zaman dahulu yaitu seperti kulit, ternak, kemudian tembaga, emas, perak, dan yang lainnya. Selanjutnya itu fungsi uang. Fungsi uang itu ada dua. Yang pertama itu fungsi asli atau fungsi primer, yaitu uang sebagai alat tukar umum, kemudian uang sebagai satuan angka. Yang kedua yaitu fungsi turunan atau fungsi sekunder, yaitu uang sebagai alat pembayaran, kemudian uang sebagai pembayaran utang, kemudian uang sebagai penimbun kekayaan, kemudian uang sebagai pembentukan modal, dan juga uang sebagai ukuran harga. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis uang. Nah, jenis-jenis uang ini dilihat dari 4 jenis. Yang pertama berdasarkan bahan. Nah, yaitu ada uang logam, ada uang kertas. Kemudian yang kedua yaitu uang berdasarkan lembaga pembuatannya. Ada uang giral, ada uang kartal. Kemudian yang ketiga jenis uang berdasarkan nilai. Ada uang bernilai penuh, ada juga uang yang tidak bernilai penuh. Kemudian yang keempat yaitu uang berdasarkan kawasan. Ada uang domestik, ada uang internasional. Nah, di sini ada yang tahu apa saja syarat uang? Ya, betul, itu adalah salah satunya. Nah, jadi syarat uang itu yang pertama dapat diterima secara umum, kemudian mudah dibawa dan dipindah tangankan. Kemudian yang ketiga tahan lama dan tidak mudah rusak. Kemudian dapat dibagi-bagi tetapi tidak mengurangi nilai. Kemudian nilainya stabil. Kemudian yang keenam yaitu nilainya dapat memenuhi kebutuhan. Nah, lalu bagaimana kalian mengenali keaslian uang rupiah itu? Ya, betul. Jadi
Jadi kita itu harus bisa membedakan mana uang asli, mana uang palsu. Nah, untuk menentukan keaslian uang itu yang pertama dilihat dari bahan yang digunakan, kemudian dari ukuran dan desain, dan juga dari teknik pencetakan. Nah, selanjutnya yaitu pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yaitu pada pasal 1 disebutkan bahwa pengelolaan uang rupiah itu mencakup perencanaan, pengedaran, kemudian penarikan perencanaan, kemudian pemusnahan rupiah yang secara efektif, kemudian efisien, transparan, dan akuntabel.